Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Seperti biasa saya terus hadir menjumpai Bapak Ibu untuk terus bersama-sama kita saksikan kesaksian dari orang-orang yang sebelumnya tidak percaya pada Tuhan Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam video ini seorang ibu muslimah yang mana dia mengalami pergumulan yang sangat berat, mengalami sakit selama kurang lebih 2 tahun, dan ia sudah berobat dan tidak bisa sembuh, saudara-saudara. Tapi sungguh luar biasa bahwa ketika ia datang kepada Tuhan Yesus meminta kesembuhan, akhirnya ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ia lalu kemudian putuskan untuk terima Yesus, tinggalkan agama lamanya dan menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang memilih dan memanggil untuk diselamatkan. Sehingga dengan demikian tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalangi kalau Tuhan yang berbicara, kalau Tuhan yang memanggil. Sehingga saat ini menjadi pengikut Kristus yang sudah diselamatkan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita saksikan bersama-sama. Di awalnya itu kan saya kan masih kecil ya. Ya. Waktu itu usia saya kan 9 tahun. Terus saya di Jogja ada gempa tahun 2006. Hmm. Sabtu 2026 itu ada gempa di Jogja. Saya itu jadi pengungsi di Gereja Ganjuran, di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus. Terus pada itu kan hari Sabtu, terus saya kan bermalam di sana selama beberapa hari. Di hari Minggunya tuh saya tuh melihat saudara-saudara yang lagi misa pagi di gereja tersebut. Terus saya perhatiin kan, terus saya tuh bilang suatu saat saya tuh pasti akan kayak gitu gitu. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya inget banget kalau dulu saya tuh nyeletuk kayak gitu kan. Terus berjalan waktu, saya saya aktivitas seperti biasanya, kemudian tiba-tiba saya itu sakit tahun 2018 2019 itu saya itu sakit sampai 1 tahunan lebih sedikit lah. Saya itu bisa bah- bis nggak bisa bangun dari tempat tidur yang kayak biasanya gitu loh Kak. Saya tiap hari itu muntah darah, saya tiap hari yang nggak tahu sakitnya apa, udah dicek, diperiksa, itu suspeknya kan varises esofagus. Terus ditawarin sama dokter untuk pengobatan dan lain-lain kan. Nah, terus saya berobat nggak sembuh-sembuh. Saya berobat nggak sembuh-sembuh. Saya tuh bangun cuma kalau ke rumah sakit, maksudnya bangun dari tempat tidur yang lama itu cuma kalau pas ke rumah sakit aja. Kalau enggak ya udah saya tidur tidur di tempat tidur itu ber berhari-hari sampai 1 tahun lebih sampai akhirnya saya tuh DO dari perkuliahan saya. Terus saya keluar dari pekerjaan saya. Pokoknya saya benar-benar minus lah pada waktu itu. Saya nggak punya tenaga untuk aktivitas sehari-hari pun saya nggak bisa. Untuk duduk pun saya nggak sanggup gitu kan. Terus kemudian saya pindah ke rumah sakit Santa Elizabeth karena waktu itu obatnya tuh habis posisinya dan saya telat ke rumah sakitnya. Saya pindah ke situ dengan bawa uang seadanya aja. Terus di rumah sakit tuh ternyata nggak bisa klaim BPJS kan. Terus ya udah saya pergi ke jalan keluar dari rumah sakit. Terus di jalan itu kan sampingnya kan gereja yang dulu saya ngungsi di situ. Itu Ya. kayak dipanggil, nak, mampirlah ke sini, nak. Ada yang manggil-manggil saya gitu loh. Datang ke sini, datang ke sini, nak. Datang ke sini nanti kamu sembuh, nak. Kayak gitu toh. Kayak gitu kan Kak. Saya ingat banget kata-kata yang saya dengar itu. Terus saya jalan masuk sa- di gereja itu kan ada candi untuk ziarah. Saya di situ saya lihat
eh, s- orang-orang pada ziarah di situ, pada naik ke atas, tapi saya tuh nggak tahu saya harus doa apa, saya belum tahu doa-doanya, saya cuma merhatiin aja di situ. Kemudian saya tuh naik ke atas candi tersebut. Atas candi tersebut, saya cuma saya dengar kayak nak naik nak kamu akan sembuh nak, cuma saya dengar kata-kata itu, terus saya tuh naik kan kak, terus saya tuh memberanikan diri untuk naik. Kalau pikir saya, ya udah saya naik dulu, salah nggak apa-apa, kalaupun saya nggak sembuh saya juga nggak apa-apa, yang penting saya mencoba untuk berdoa sama Tuhan kan. Saya naik ke atas, terus saya bilang, Tuhan sembuhkan saya udah nggak punya apa-apa, saya cuma mau sembuh, saya akan ikut Tuhan setelah ini, saya cuma ngomong kayak gitu, terus tiba-tiba tuh badan saya tuh gemeter, dada saya tuh yang tadinya sesek tuh jadi kayak kayak ada apa ya, susah lah pokoknya digambarkan kak. Ya, ya, ya. Eh, Pokoknya kayak badan saya tuh tiba-tiba gemeter gitu kan Kak. Tiba-tiba badan saya gemeter, terus kayak saya tuh nangis di situ Kak. Saya cuma nangis di situ selama 1 jaman lah Kak. Saya di situ badan saya gemeter nangis. Terus tiba-tiba setelah badan saya gemeter nangis itu kayak bergetar gitu kan Kak. Di dada saya tuh kayak apa ya yang sumpek atau yang sesak di dada itu tiba-tiba tuh kayak hilang perlahan gitu, kayak tiba-tiba ada yang plong gitu kan kak, selama saya duduk di situ. Terus saya itu pulang besok paginya tuh saya tuh kok udah 1 minggu saya udah nggak pernah muntah darah lagi, saya udah bisa bangun dari pusing saya. Terus akhirnya saya dicek sama dokter lagi, katanya dokter, ya puji Tuhan lah kak, saya sudah nggak sakit kayak dulu, kayak gitu dari dokternya. Akhirnya saya bisa aktivitas kayak biasanya, sekarang saya bisa melanjutkan kuliah lagi, saya bisa bangun lagi, saya bisa pokoknya saya bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang nggak kayak dulu yang selama 1 tahun saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya bisa bangkit lagi, terus setelah saya bangkit lagi dari sakit itu, saya sering pergi misa di tempat gereja itu Kak, sampai akhirnya saya sendirikan di situ karena saya dulu tuh bingung, belum tahu ini beneran saya mau di sini atau gimana, sampai akhirnya saya bilang ke ibu saya kalau saya memutuskan mau beragama Katolik. Nah Kak Iza, Akhirnya eh, sebelum kita ke sana ke proses keluarganya itu, nah kita pengen suara-suara yang mau manggil kakak itu siapa sih? Suara perempuan kah atau suara suara laki-laki? laki-laki Kak, Hmm. suaranya tuh babak-babak gitu pokoknya, suara Hmm. laki-laki babak-babak gitu yang memanggil saya tuh suaranya tuh beneran babak-babak yang beneran, eh ya nggak babak-babak banget sih suaranya, tapi kayak kedenger suara laki-laki yang Hmm. suaranya tuh halus gitu loh Kak. Oh. Nah Pokoknya minta saya waktu itu eh, siang atau malam Kak? siang hari, Siang hari ya. Ada siang orang hari pukul ada pukul 3 sore. iya suara. Nah ada orang yang di selain kakak waktu itu atau gimana? Maksudnya kakak eh waktu di ke rumah sakit dengan siapa dan ya saat keluar dari rumah sakit tuh. saya sendirian Kak waktu itu. Hmm. Oh jadi apa namanya bahwa kakak itu karena yang kemarin yang kakak cerita itu bahwa karena putus asa akhirnya keluar dari rumah sakit ya gitu ya. Iya, saya putus asa Kak, di rumah sakit kayak wah, nebus obat ternyata kurang Hmm. uangnya, terus saya udah Hmm. nggak punya apa-apa, terus Nah itu rencananya seperti apa sih kak? Misalnya keluar dari rumah sakit itu memang apakah karena ada suara itu atau memang karena misalnya ada pengen putus asa itu pengen cari bantuan atau gimana? saya tuh keluar dari rumah sakit karena saya tuh ngerasa putus asa Kak. Kayak saya Hmm. udah di titik bener-bener paling putus asa di hidup saya karena kayak berobat nggak sembuh sembuh, Hmm. terus maksudnya nggak ada progres perbaikan gitu loh Kak dalam hidup saya selama saya berobat itu. Terus
saya keluar terus mau bayar rumah sakit, uang saya kurang, terus saya keluar kayak saya nggak tahu mau kemana. Yang penting saya keluar dulu dari rumah sakit. Akhirnya terus di depan gereja itu kayak ada suara panggilan kayak gitu Kak. Nah, Kak, itu kan selama sakit itu berapa lama sih, Kak? Selama sakit itu s- eh 2 tahun, 2 tahun ya. sampai akhirnya saya nggak bisa bangun itu 1 tahunan lebih. Oh, 1 tahun ya. Tapi itu tinggal di mana, Kak? Selama proses Saat sakit itu itu. saya tinggal di Jogja, Hmm. masih tinggal sama orang tua. Oh, selama sakit itu ya, Mas, dengan orang tua ya. Iya, selama sakit itu saya tinggal sama orang tua. Nah, dalam saat sakit itu belum ada tanda-tanda itu ya, misalnya kakak tetap seperti dengan yang agama semula atau seperti apa gitu ya. I- eh, Sebenarnya dari agama semula saya tuh udah kayak saya sakit dan saya sudah eh, mencoba untuk beribadah di agama saya semula ya Kak ya. Hmm. Tapi di situ saya karena saya kurang belajar ya di situ Hmm. ya, Hmm. dan saya tidak menemukan bahwa saya akan ada di sini gitu loh Kak. Saya Hmm. tidak merasa nyaman, Hmm. dan saya tidak merasa ketentraman di hati saya gitu. Sampai akhirnya Hmm. saya memutuskan untuk pergi misa setiap hari Minggu. Di gereja itu saya baru menemukan, oh ini nih saya di sini, saya merasa tentram di sini, saya merasa nyaman di sini, seperti itu Kak. Sebelumnya saya udah mencoba untuk di agama sebelumnya, cuman ya itu saya tidak menemukan rasa nyaman bahwa saya bersama Tuhan, saya tidak sendirian, dan saya merasa kenyamanan di hati saya yang tidak bisa dirasakan di agama yang sebelumnya itu. Saya tidak menemukan itu Kak. Jadi saya memutuskan untuk lebih menggali di Iman agama yang Katolik. sekarang. Nah, Kak, Iya, itu di iman kakak Katolik. kan katanya kan sering ke gereja. Itu sebelum sakit atau sudah menerima mujizat dari Tuhan atau gitu? Setelah menerima mukjizat dari Tuhan. Oh, artinya kakak setelah itu ini ya sering ke gereja ya dalam Iya. proses katekumen juga ya, Kak ya. Sebelum itu belum katakumen Kak. Saya katakumen Oh, baru setahun kemarin. oh. Terus sebelum itu saya cuma ke gereja, saya ibadah, saya nggak tahu caranya misa itu gimana. Saya cuma Oh, datang, terus saya perhatiin sampai sampai saya hafalin doa-doanya oh sendiri kan gitu. Kak. Nggak diajak Terus kemana atau gimana, Kak? nggak ada nggak ada satu orang pun yang mengajak saya untuk ke situ Kak. Saya benar-benar karena panggilan itu saya ke situ, dan tidak Oh, ada orang yang jadi kakak ini sebenarnya gini ya, kakak itu ada dua faktor yang sebenarnya. Pertama itu pengalaman masa kecil membekas di hatinya kakak karena melihat pernah ngungsi waktu gempa Jogja ya. iya. Nah, kemudian kakak nggak punya pengalaman bahwa kakak akan masuk ke dalam mengenal iman Katolik gitu. Artinya pernah nggak kakak terbesit dalam itu? Misalnya waktu itu siapa sih Yesus, siapa sih Bunda Maria atau dalam kekatolikan seperti itu. Maksudnya pernah dapat informasi dari siapa, siapa aja gitu. eh Pernah sih cuma dari teman di sekolah dulu yang Hmm. kebetulan Katolik juga, tapi itu waktu Hmm. saya masih SMP gitu loh Kak. Hmm. Tapi bukan Jadi cuma dalam, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing biasa, ya, nggak ya. yang mendalam gitu, nggak yang mendalam gitu. Terus waktu saya proses masih belajar misa sendiri itu kan Kak, maksudnya saya belajar untuk pergi misa sendiri itu, saya tuh nyoba ke sekretariat Kak, ke Hmm. sekretariat, tapi udah tutup. Waktu itu udah Oh. tutup kan. Terus saya ke perpustakaannya, saya ngobrol sama bapak penjaga perpusnya, terus bapaknya cuma ngomong, coba belajar dulu, coba Hmm. belajar lagi, kayak gitu. Terus Hmm. dipersiapkan, kamu harus siap sama omongan orang setelah ini, karena bisa aja orang lain itu nggak bisa menerima keputusanmu, kayak gitu Kak. Terus sambil berjalan waktu, ya udah saya belajar sendiri kan. Saya belum ada untuk ikut kelas itu karena malah ada COVID. Hmm. Hmm. Terus
ya udah saya setelah itu saya berjalan sendiri, barulah saya pindah ke Solo dan saya belajar. Oh, ke Solo itu ngekos ya kak ya? Iya, saya Itu ngekos di sini. tahun berapa kak? Itu tahun 2022. Oh, 2022 kemarin pas COVID itu juga ya? Atau udah nggak Iya, COVID pas lagi? COVID itu. Masih COVID ya? Iya, Sama dengan ini ya, melanjutkan ini juga ya, lanjutkan kuliah ya kak. iya, saya baru ambil kuliah tahun 2022 juga, Kak. Hmm, hmm, hmm. Nah kak, eh, baru kita masuk yang tadi itu setelah mendapat kesembuhan apa segala macam, akhirnya kakak berpikir, wah saya harus ini ya memilih gitu kan. Akhirnya kakak mengatakan menceritakan ini kepada eh, ibu, mendiang ibu ya, mendiang ibu ya. Iya, Kan, boleh diceritakan kak seperti apa sih prosesnya waktu itu? oke. Jadi saya kan udah berjanji waktu itu ketika saya ngomong di depan janji itu, kalau saya sembuh saya akan mengikutimu gitu kan, Kak. Hmm. Saya merasa ucapan itu adalah janji saya kepada Tuhan Yesus kan, Kak. Terus habis itu saya di agama saya yang sebelumnya juga masih merasa tidak nyaman dan saya sudah yakin di titik bahwa oh saya akan beragama Katolik. Akhirnya saya berbicara sama ibu saya bahwa ibu saya mau beragama Katolik. Mohon maaf kalau keputusan saya menyakiti menyakiti keluarga dan tidak nanti akan jadi permasalahan di keluarga besar. Saya ngomong kayak gitu. Terus ibu saya cuma ngomong, terserah saya mau beragama apa, yang penting saya tanggung jawab sama keputusan saya. Terus apapun nanti omongan orang, saya harus siap. Itu kata ibu Hmm. saya. Oh. Hmm. Terus kemudian saya kan sama bapak saya kan udah lama nggak ketemu. Hmm. Hmm. Karena saya memutuskan untuk itu, saya kan udah sembuh gitu kan Kak. Terus saya mencari bapak saya dan saya ngobrol ke bapak saya juga untuk minta izin kalau saya akan beragama Katolik dan Hmm. bapak Hmm. saya juga setuju. Tapi ternyata keluarga besar ibu udah seperti yang dibicarakan sebelumnya kalau mereka tidak setuju dengan keputusan saya. Mereka dan sampai saat ini kan mereka takut kalau adik saya juga saya ajak untuk masuk ke Katolik. Jadi orang lain itu berpikir bahwa untuk menjadi Katolik itu gampang gitu loh, Kak. Gampang. Ah, ah. Padahal Nah, kakak ini semacam kalau boleh mengutip dari itu ya semacam hidayah ya artinya bahwa iya, proses masuk ke dalam Katolik itu bukan karena diajak atau gimana karena memang kakak mengalami pengalaman spiritual pengalaman mujizat bersama Tuhan Yesus yang akhirnya kakak memilih ke sana kan memilih ke agama Katolik. iya, Em, maksud saya waktu itu dari keluarga mengalami pertentangan gejolak gitu ya kayak tapi iya. kakak sendiri punya kekuatan gitu. Nah, waktu kakak sembuh itu pernah nggak cerita kalau kakak itu sembuh karena siapa gitu? Pernah, Kak, saya bahkan kemarin waktu APP itu akhirnya saya berani eh, memberikan kesaksian ke lingkungan gereja kan, Kak, ke lingkungan Hmm. gereja tentang eh, betapa saya sangat bersyukur Tuhan Yesus menyembuhkan saya dan kepada teman-teman saya pun kalau ditanya saya sembuh karena Tuhan Yesus yang menolong saya Ya, maksud saya karena ke ini kak, prosesnya ke keluarga kak. Maksudnya kakak menceritakan ke kepada keluarga papa saya sama ada mama gitu. saya cuma cerita sama ibu saya tapi nggak sama keluarga besar saya karena mereka juga menurut saya tidak akan menerima cerita Ya, ya, saya ya. gitu loh Ya. Kak. Ya, artinya bahwa ibu memahami itu ya, memahami Ibu gitu. Jadi, memahami tentang apa ya pengalaman religi yang saya alami itu, hmm, ibu hmm, saya memahami. gitu ya. Hanya kan masalahnya itu bukan sebenarnya bukan masalah ya, tapi dalam setiap iman itu kan pasti punya alasan untuk mengatakan tidak dan ini kan. Ya, tapi kakak sendiri kan Ya, punya pilihan yang punya karena itu tadi berangkat dari eh,
pengalaman mujizat itu, dan bersyukur kakak sekarang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kakak kan gitu. Em, Mungkin setelah itu kak, perjalanan setelah eh, direstui dari ini akhirnya kembali ke Solo seperti apa sih kak gitu, maksudnya lalu hubungan dengan keluarga setelah itu seperti apa, silakan. Jadi eh setelah saya direstui ibu saya, terus kemudian ibu saya meninggal itu kan saya mengalami depresi berat ya Kak. Tahun berapa itu kak? Sorry. Tahun 2022 Tahun kemarin. 2000 kemarin juga. Jadi tahun 2022 saya pindah ke Solo, terus saya pulang karena ibu saya meninggal. Terus setelah ibu saya meninggal itu saya tidak diberi waktu untuk berduka gitu loh Kak. Nah, saya benar-benar depresi berat sampai akhirnya saya ke psikiater. Oh, oke, Dan terus waktu itu saya ke psikiater, di psikiater saya merasa bahwa saya itu benar-benar sendiri, seorang diri sekarang udah nggak ada ibu saya. Karena dari dulu saya cuma sama ibu saya. hmm, hmm, hmm. Saya sama ibu saya dari setelah orang tua saya cerai, ibu saya yang berkorban untuk hidup saya, yang membiayai saya, yang merawat saya gitu, sampai akhirnya saya merasa kehilangan kan, saya benar-benar sendiri, saya sudah merasa tidak punya siapa-siapa lagi gitu. Saya cuma punya Tuhan saat ini. Pada waktu itu saya berpikir seperti itu kan Kak. Saya benar-benar saya benar-benar saya benar-benar merasa sangat sendirian sampai akhirnya saya pindah ke Solo itu saya saya belajar lagi saya cari gereja paling dekat dari kos saya yang dulu. Akhirnya saya ke gereja itu saya cuma berdoa sama Tuhan kalau saya sekarang sendiri Tuhan, saya sudah tidak punya keluarga yang mendukung saya, apapun yang terjadi, saya minta sama Tuhan untuk menerima saya dan permasalahan saya. Semoga saya tidak mempermalukan Tuhan, saya cuma seperti itu. Terus selang beberapa waktu dari itu, saya bertemulah sama tetangga kos saya yang namanya Bu Hmm, Bambang, ya, ya. yang nawarin saya untuk gabung di lingkungan Santa Maria Regina. Hmm, Saya untuk gabung ke situ. Akhirnya saya gabung ke situ dan saya nanya eh, kapan kelas katakumennya dimulai Bu. Terus hmm, hmm, dibantu dicariin informasi sama ibunya tersebut. Kelasnya mulai bulan Agustus. Bulan bulan Agustus tuh saya mulai Kak. hmm. Bulan Agustus saya mulai tapi itu udah mau pendaftaran terakhir saya, pokoknya daftar itu udah pendaftaran terakhir sampai pembimbing saya Pak Rus tuh ngomong ini udah terakhir, udah nggak nerima lagi ya Kak kayak gitu. Terus tapi saya masih diterima di situ. Nah, habis itu saya saya kan eh, ambil ambil kelas di situ kan Kak, ambil kata komen di situ, terus saya Hmm, belajar hmm. di situ. Nah, di perjalanan saya sekolah itu saya saya kebingungan lagi. Ini Hmm. bener nggak ya? Saya udah yakin mau masuk Katolik sekarang atau enggak? Nanti Terus gitu, ha. Oh, gitu. iya atau nanti lagi gitu. Apakah saya udah bener-bener yakin dengan konsekuensi yang akan ada gitu loh Kak? Tapi ya udah saya tekati sambil jalan. Terus ada cerita yang nggak ngenakin lagi Kak. Apa Pas tuh, ha? 1 Desember itu saya kan kerja, kantor saya kan dulu di Jakarta Kak. Ya. Terus saya Oh, kerja di di situ. Jakarta ya. Hmm. mm-mm. Dulu tuh saya kerja di situ. Terus tiba-tiba kontrak saya habis. Kontrak Oh, saya, ha. kontrak saya kerja habis. Kalau saya mau kerja lagi, saya harus pindah ke Jakarta kan Kak. Sedangkan saya udah mau baptis ini. Oh, ha, ha. Keputusannya saya mau lanjut baptis di sini atau saya nggak jadi baptis. Ha. Itu jadi pergolakan saya pertimbangkan. Ini saya memutuskan ya udah
saya nggak kerja lagi di situ nggak apa-apa. Yang penting saya baptis dulu, rezeki pasti akan ada jalannya. Amin. Terus terus Kak. Sampai akhirnya saya keluar, saya nggak lanjut perpanjang kontrak dan saya melanjutkan sekolah sekolah katakumen saya. Hmm. Terus akhirnya dibaptis kemarin. Hmm. Di Jadi paroki ini ya Kak ya. Nah itu kan di paroki Santo Paulus Klecot. Jadi ya pilihannya lanjut kerja dapat uang atau kerja seadanya dulu atau hmm, jualan seadanya dulu. Yang penting percaya sama Tuhan, rezeki pasti datang, tapi aku dibaptis sekarang atau aku ninggalin sekolah yang bentar lagi selesai ini dan aku mau dibaptis ini. Ya saya putusin untuk ya udah saya terima dulu berapapun rezeki yang akan datang kepada saya. Saya percaya saya yang sakit aja bisa disembuhkan Tuhan, apalagi rezeki untuk saya makan pasti saya akan dijamin sama Tuhan. Saya percaya itu sampai akhirnya ya udah saya tinggalkan pekerjaan itu, Kak. siap. Tapi Kakak juga mengalami kasih dari lingkungan ya. Misalnya Kakak menceritakan ke kami kemarin itu banyak orang yang bantu Kakak Iya, dalam pengalaman iman ini. Gitu. Mungkin boleh di-sharing Kak. iya. Jadi di lingkungan tersebut akhirnya saya kan gabung ke lingkungan Santa Maria Regina. Di situ saya diajak sama Bu Bambang, terus saya kenal lah sama teman-teman saudara-saudara saya yang di lingkungan tersebut. Saya yang paling kecil sendiri di situ kan, Kak. Nah, puji Tuhannya, mereka tuh menerima saya dengan baik tanpa memikirkan saya siapa sebelumnya itu loh, Kak. Saya merasa diterima dengan orang lain. Saya merasa mereka mengasihi saya merasa seperti itu, Kak. Hmm. Dan saya merasa sangat terima kasih mereka itu sudah menerima saya yang ibaratnya saya itu anak hilang yang udah nggak ada keluarganya, yang cuma punya adik sekarang, saya cuma punya adik saya, masih diterima sama orang lain. Pokoknya saya itu sangat bersyukur gitu loh, Kak. Saya seperti kayak anak-anak buangan yang diterima sama orang lain gitulah, Kak, intinya sama lingkungan tersebut. Nah Kak, ini apa yang Kakak rasakan setelah Kakak resmi menjadi bagian dari komunitas Katolik? Tapi intinya bahwa Kakak itu menerima Kristus sebagai juru selamat Kakak. Setelah saya resmi itu, saya tuh merasa sangat lega. Hmm. Apa yang saya cari itu akhirnya sampai juga. Apa yang saya inginkan akhirnya kesampaian. Apa yang sebenarnya saya merasa itu menjadi sesuatu yang sangat saya inginkan ya, Kak. Akhirnya itu saya bisa di situ dan diterima di situ. Saya masuk dalam komunitas itu. Hmm. Saya merasa sangat eh, terharu sih, Kak. Waktu saya misa itu eh waktu saya dibaptis itu saya kayak nangis gitu loh, Kak. Badan saya tuh setelah itu kayak saya merasa pada waktu itu saya merasakan getaran yang sama ketika saya di depan candi ketika saya berdoa itu loh, Kak. Oh, itu Kakak Ketika itu. itu saya benar-benar merasa bahwa badan saya sama gemeter, saya gemeter karena terharu. Saya ngerasa bahwa Tuhan Yesus sekarang sudah benar-benar menjadi bagian dari hidup saya. Pokoknya saya merasa sangat, intinya saya bahagia dengan keputusan saya yang setelah saya dibaptis sih, Kak. Ya. Artinya bahwa memang Kakak itu bukan karena ada paksaan atau aja karena memang setiap panggilan itu ada caranya. Artinya bahwa Tuhan itu Iya, saya sendiri yang merasa tidak ada mencapai. yang memaksa saya, tidak ada yang eh, membujuk saya untuk di situ, Dan tidak ada yang kayak kamu harus di situ, itu nggak ada. Benar-benar saya jalan atas kemauan saya sendiri. baik Kak.
Nah, kira-kira ini mungkin ini yang terakhir ya, Kak. Kira-kira ada nggak pesan dari kakak sendiri bagi mungkin orang yang sekarang saat ini mungkin bimbang ya, Kak, ya? Mungkin punya pengalaman dengan kakak yang sama, eh, masih ragu atau seperti apa, misalnya ada halangan yang seperti kakak alami dari keluarga atau dari siapapun itu. Mungkin apa yang kakak mau sampaikan ke teman-teman atau siapapun juga yang Oh, untuk teman-teman yang saat ini ingin mengikuti Kristus tapi masih ada halangan dan belum yakin, eh, menurut pesan saya, lebih baik belajar terlebih dahulu, ikuti kata hatinya, bahwa kadang kalau kita mencari-cari itu, menurut saya pasti akan dikasih jalannya sama Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita, kita harus jalan kemana. Hmm. Tuhan yang akan memberikan kesempatan-kesempatan untuk kita jika kita memang dipilih sama Tuhan. Jadi percayalah bahwa Tuhan yang akan mengatur semuanya, bahwa Tuhan itu maha segalanya. Tuhan Yesus pasti memberikan jalan untuk kita, untuk karena itu hal yang baik, maka jalanlah ke situ. Percayalah bahwa Tuhan akan menjamin kita dan menjaga kita. Itu pesan saya Amin. sih, Kak. Demikian video ini saudara-saudara, semoga bermanfaat, memberkati kita sekalian, menguatkan kita, supaya kita semakin semangat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita bersyukur kita sebagai orang Kristen sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga biarlah hidup kita akan senantiasa hidup untuk Tuhan. Karena hidup kita sudah berharga, sudah berarti di mata Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.